Ya, nanti kalau seandainya Pak Deden agak terlambat mungkin bisa. Ini Pak Deden saya hubungi masih belum Pak. Biasanya itu masih ada kegiatan. Halo, cek sound, Pak Mujoko, dengar suara saya? Dengar Pak ya? Pak Andi, suara saya jelas apa kurang keras? Jelas sekali Pak Bambang. Oh jelas. Oh nggih. Oh Ibu Bapak yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini di Surabaya suasananya mendung ini ya, tapi membuat kita menjadi sejuk apalagi di bulan Ramadan ini, sejuk dan tidak panas. Mudah-mudahan memberikan berkah bagi kita semua, terutama kepada Bapak Ibu yang dengan semangat mencari ilmu, insya Allah nanti akan mendapatkan pahala dan akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di bulan puasa ini, setiap yang kita lakukan kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya. Ibu Bapak yang saya hormati, seperti rundown yang pernah kita sampaikan pada hari Senin tanggal 18 April 2022 kemarin, bahwa saat ini kita masuk pada in-service training yang kedua melalui Zoom meeting, nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, Pak Deden. Sepertinya belum join ya Pak Andi ya, Pak Deden ya. Nanti saya hubungi lagi. Ya, seperti yang telah kita sampaikan pula bahwa Bapak Dr. Andes Haji Teguh Sumarno MM yang sedianya akan menyampaikan keynote speaker-nya hari Senin kemarin, namun ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sehubungan kedatangan tamu dari Komisi 10 DPR RI di Provinsi Jawa Timur. Untuk itu di tengah-tengah kita sudah ada Pak Teguh dan nanti mungkin akan menyampaikan informasi yang penting yang perlu kita ketahui. Ya, agak lama juga tidak apa-apa Pak Teguh ini karena Pak Deden mungkin belum. Saya kira begitu Bapak sekalian, kita mulai saja kegiatan in-service training yang kedua ini, dan nanti akan dilanjutkan on the job training dengan tugas yang telah disiapkan oleh para narasumber dan instruktur. Untuk itu kepada Bapak Dr. Andes Haji Teguh Sumarno MM, Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam lama kutiba alalladzina min qablikum la'alakum tatakun. Sahabat-sahabat perjuangan, terutama Ketua APKS Provinsi Jawa Timur Mas Bambang Sutego yang luar biasa pemateri sekaligus pengurus Pak Haji Mujoko, sahabat dari Jakarta Pak Deden Suhendi yang memberi materi kesempatan ini, para pengurus, panitia pelaksana, para guru, stakeholder semua yang hadir kesempatan ini. Rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sehat. Selawat serta salam semoga tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu-ibu pejuang pendidikan yang ada pada forum ini, apresiasi Ketua PGRI terhadap upaya pembelajaran, upaya reduksi keilmuan yang tidak putus bagi guru luar biasa di Jawa Timur dalam
bimbingan Mas Bambang Sutego sebagai APKS Provinsi Jawa Timur. Tidak semua orang ada kesempatan dan mau di dalam membawa perubahan-perubahan dirinya sebagai guru, membawa institusinya sebagai profesi yang telah ada. Oleh karenanya kita ini bersyukur mumpung bulan puasa kita masih bisa berbuat. Tidak ada lagi bulan puasa ini merupakan pintu membuka surga, pintu surga. Dan nilai-nilai ibadah kita dilipatkan sampai 100 lipatan dibandingkan pada bulan-bulan tidak puasa. Dan bulan puasa ini bulan pengampunan. Doa kita diterima oleh Allah. Maka dari itu kita tidak tahu usia kita ini sampai seberapa. Alhamdulillah pada kesempatan yang luar biasa Ibu Bapak selalu belajar. Maka nilai belajar bulan Ramadan ini mendengarkan petuah, menyusun bahan ajar, materi-materinya, insya Allah nilainya adalah lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Sahabat semua, para guru yang budiman, kalau kita melihat progres pembelajaran, kalau kita ingin menjadi mayoritas single dalam keputusan-keputusan edukasi, memang kita harus selalu menelaah situasi perkembangan. Kalau kita berbicara bahan ajar, sebenarnya ini adalah breakdown daripada undang-undang pendidikan, breakdown dari keputusan-keputusan kementerian, dan breakdown daripada kurikulum yang ada itu. Maka dari itu, bahan ajar ini yang berisi konten-konten, yang mana bahan ajar ini materinya, bagaimana alatnya, untuk mencapai kompetensi ini saya melihat Ibu Bapak Guru semuanya tidak asing dan sudah mengerti. Sehingga sejauh mana bahan ajar ini harus diselaraskan dengan kurikulum, maka harus dirancang secara sistematis. Bagaimana kemasannya itu direncanakan karena seirama dengan posisi anak didik, posisi dan kemampuannya dan padratannya. Sehingga luar biasa guru-guru kami di Jawa Timur ini bahan ajar merupakan motivasi dalam terbarukan perencanaan. Kadangkala memang ada guru yang apatis, walah ngajar dan tidak ngajar tidak berkompetensi ya digaji. Ilmu kita walaupun seperti dulu yang masih dapat bayaran, dapat gaji 13, lah apatis ini yang harus kita hilangkan. Karena bedanya persiapan pada bahan ajar yang dulu dengan sekarang ini berbedanya adalah di karakteristik. Sehingga berisi konten yang menjadi produktif itu menjadi satu kekuatan hukum yang sangat luar biasa. Para saudara, kalau masalah bahan ajar 1000% saya percaya kepada Mas Bambang, Pak Mujoko, dan para guru itu hanya mengingat kembali dan terbarukan dalam pola. Adapun metodologi, adapun bagaimana capaian, para guru adalah lebih dari yang ada. Oleh karenanya, saya hanya di sini ingin menguatkan bahwa organisasi PGRI, terutama Provinsi Jawa Timur, selalu ngawal keputusan-keputusan para guru, selalu mendampingi sejauh mana hak-haknya guru. Bahkan kemarin PGRI Jawa Timur dimohon oleh gubernur mendampingi kehadiran Komisi 10, di mana komisi itu PGRI Jawa Timur menyampaikan usulan diantaranya adalah Permendagri nomor 11 tahun 2020 tentang aturan seragam, di mana seragam antara honorer P3K dan ASN yang pegawai negeri itu bertentangan dengan kaidah moral, sehingga menjadi prioritas PGRI Jawa Timur untuk jadikan suatu referensi agar kementerian merubah keputusan itu, karena ini sangat berbeda dengan keputusan Minpan RB yang nomor 5 tahun 2004, di mana
pegawai honorer dan ASN dalam posisi seragam adalah kedudukannya sama. Maka dari itu memberikan pandangan yang cerdas agar DPR RI bersama Mendikbud untuk menerjemah dari harapan PGRI Jawa Timur. Yang kedua, para honorer yang lulus passing grade untuk segera diangkat menjadi ASN tanpa tes kembali. Yang ketiga adalah afirmasi yang didasarkan kemarin pada dasar sertifikasi. PGRI Jawa Timur berharap dikelola dengan baik menggunakan dedikasi masa kerja dan loyalitas terhadap pekerjaan, tidak hanya pada sertifikasi. Yang keempat, pemerintah daerah, kabupaten, kota untuk memperbanyak formasi sebagai bentuk daripada semangat kepentingan pendidikan, terutama adalah menyelesaikan problema guru, sehingga formasi makin banyak, itu adalah akan menjadikan suatu kepentingan. Di Jawa Timur ini honorer yang masuk dalam kategori tahap pertama 5.611, yang kedua adalah 3.000 sekian, sehingga jauh dari kekurangan yang kita inginkan di Jawa Timur. Oleh karenanya para saudara, bahwa momentum pembelajaran ini harus diseriusi, apalagi akhir tahun ini dan tahun depan para senior guru kita sudah banyak yang tambah pensiun. Maka dari itu keputusan-keputusan yang cerdas dari pemerintah, PGRI harus selalu mengawal. Saya kepingin para guru juga tidak hanya pinter, tetapi cerdas memetakan para guru untuk mencapai suatu edukasi yang cerdas dan bisa mencapai suatu karir, baik itu melalui fungsional dan bisa karir pada struktural. Saya kepingin para kepala cabang dan kepala dinas adalah unsur-unsur guru yang secara umum mempunyai metodologi dalam didaktik modisnya telah lebih bagus, sehingga dalam kepemimpinan akan menghargai jati diri profesi itu. Oleh karenanya, profesi inilah yang harus kita pertahankan. Para guru secara kesejahteraan tidak terbandingkan dengan instansi pekerja yang lain. Oleh karena itu, ini karya PGRI, sahabat semua. Bagaimana Undang-Undang 14 2005, bahwa potensi kekurangan kala itu, bagaimana kesejahteraan pegawai guru saat itu, maka sekarang telah termuliakan. Bahkan para guru sekarang menjadi posisi pentingnya tenaga-tenaga kerja yang menjadi momentum bagi masyarakat yang berkeinginan. Oleh karenanya, sahabat semua, saya berkeinginan di Jawa Timur itu harus menjadi tentor. Jawa Timur sejak dipimpin oleh gubernur kita, Khofifah, bahwa telah menyelesaikan persoalan edukasi yang lebih dibandingkan provinsi lain. Biasanya lomba sains itu yang kena Jakarta dan kabupaten provinsi lain, maka tahun ini Jawa Timur mendapatkan juara 1 sains nasional. Ini membuktikan bahwa terbarukan telah mencapai hasil yang luar biasa. Terima kasih para guru yang sangat populis dan sangat hebat di Jawa Timur, mewakili ternyata Jawa Timur sangat dominan. Yang kedua, anak-anak yang lulusan dari SMU SMK aliyah di Jawa Timur dalam diterima di sekolah negeri baik dalam dan luar negeri lebih banyak daripada provinsi yang lain. Yang ketiga, gubernur telah melangkah beberapa rotasi pembelajaran melalui spesifikasi. Di antaranya ada Taruna AUD, antara Akabri, Taruna, semuanya ada pada tataran kepentingan pembelajaran di Jawa Timur. Oleh karenanya, kita sangat menteladani kepentingan Bu Gubernur saat ini bersama-sama PGRI,
bersama guru sehingga kekuatan harmonisasi ini membawa hasil yang luar biasa. Para sahabat semua, PGRI tidak pernah berhenti dalam berjuang. PGRI tidak pernah menyesali kekurangan. Maka hari ini bagaimana keputusan Menteri dengan kurikulum merdeka, bagaimana tataran yang terbarukan, kita melihat kurikulum 2013 dengan kurikulum sampai prototipe ini, kita akan membawa suatu hasil yang lebih bagus. Maka dari itu, sekali lagi secara edukasi sangat percaya kepada para guru yang hari ini, tetapi ingat, mari juga membantu kesulitan pemerintah. Maka saya berkepingin para guru melakukan pola-pola pembelajaran entrepreneur. Anak-anak SMU SMK jangan diberikan kekuatan lebih menjadi pegawai negeri, tetapi bagaimana dicoba kita membelajarkan dengan entrepreneur, bagaimana mandiri dengan keilmuannya. Bisa ada kelompok-kelompok usaha yang diciptakan oleh anak-anak sekolah kita yang akhirnya menjadi kekuatan-kekuatan entrepreneur, bisnismen yang luar biasa. Oleh karenanya, tidak satu hal yang membawa kesulitan harus bermodal besar. Bagaimana kita melihat Bu Susi Menteri Lautan itu, dia berbisnis awal dari hanya ribuan, hanya jutaan saja, tetapi akhirnya menjadi sukses dalam bidang entrepreneur. Bob Sadino, bagaimana dia sebagai seorang petugas karyawan di perhubungan, ternyata dia mampu membawa suatu perubahan ekonomi pada mereka dan pemerintah secara umum. Itu menjadi bentuk bahwa jiwa-jiwa entrepreneur ini sangat membantu dalam kesulitan siswa dalam menempuh mencari pekerjaan. Oleh karenanya, mari kita detailkan dalam posisi. Misalnya bagaimana merawat namanya makanan-makanan siap saji. Maka saya punya riwayat. Di Banyuwangi ini ada anak aliyah, dia cerdas. Setiap sore, pagi dia datang ke rumah. Ibu hari ini memasak apa? Kalau itu ada jenis 4, maka dia tambah 1. Maka yang 1 dibeli si anak itu. Kemudian yang kedua, pindah lagi ke rumah. Bertanya lagi, ibu hari ini masak apa? Berapa jenisnya? Dia suruh nambah 1 atau mengambil 1 item makanan. Setelah itu dia membentuk konsorsium. Karena banyaknya ibu-ibu yang telah punya kesepakatan menyiapkan 1 item makanan, maka berjenis sampai 100 sampai 300 jenis, sehingga pada waktu transaksi dijuallah 1 itu ke media sosial dengan tambahan 2 teman tenaga, yang 2 tenaga per makanan 1 bungkus diberi 2.000, si anak aliyah ini mendapat 1.000, tetapi 1.000 ini kali sekian di rumah, yang 2.000 karena membawa sepeda motor dan mengantar, maka transaksional ini tiap hari bisa 300 sampai 500 bungkus. Dan anak itu tidak mau kita publikasikan hari ini karena dia ingin mempercayai dengan kemandirian itu menjadi sukses. Ini terjadi di Banyuwangi. Dan yang kedua, kita punya contoh lagi, ada alumni kita jurusan matematika dari Tuban. Mereka punya usaha yang luar biasa dalam posisi entrepreneur di bidang makanan. Oleh karenanya, Ibu Bapak, janganlah menganggap sederhana, walaupun dia berjualan makanan saji yang kecil, tetapi jaringan-jaringan dengan teknologi ini membawa suatu pola. Maka sebenarnya itu bisa juga masuk dalam bahan ajar, bahan akademik, sehingga menjadi satu kekuatan yang utuh. Saudara-saudara, terima kasih atensi dalam posisi terbarukan model ajar, model pembelajaran. Maka dari itu semoga Bapak Ibu semua sehat. Semoga Bapak Ibu puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kita diampuni,
doa-doa kita diterima oleh Allah. Semoga kita ini bahagia dunia akhirat. Amin. Saudara menjadi lengkap, maka walaupun terlambat, Mas Bambang sama Pak Mujoko ya, dengan Bismillahirrahmanirrahim, meeting, pembelajaran, diskusi, seminar hari ini kita nyatakan dibuka dan dimulai. Demikian, bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru. Hidup guru. Hidup. Hidup PGRI. Hidup. Solidaritas. Yes. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Semoga bahan ajar ini menjadi referensi para guru, Mas Bambang. Saya juga sangat hormat atas panduannya ini. Mari teman-teman guru diantar untuk mencapai dari situasi karakteristik yang lebih baik. Terima kasih, saya serahkan Mas Bambang lagi. Saya juga mohon pamit mau ke Malang ini. Oh iya, nggih, monggo. Nggih, monggo, Pak Teguh, silakan. Jadwalnya memang padat. Ini Pak Deden sudah bergabung, Pak Teguh. Terima kasih dari Jakarta. Sama-sama Pak Teguh, selamat jalan. Ya, terima kasih Pak Deden. Tetap jaga fisik dan kesehatan. Kemarin salam dari Pak Tatang, Pak Teguh. Oh ya, terima kasih. Salam kembali. Di Jogja ya. Ketemu di Jogja kemarin ya. Iya. Jadi tempo hari pas Pak Tatang ikut kegiatan langsung telepon, beliau chat ada Pak Teguh kan. Iya. Terima kasih ya. Lanjutkan luar biasa. Untuk kolaborasi. Terima kasih Pak Teguh. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, demikian sambutan dari Pak Teguh, Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur, memberikan apresiasi kepada kita semua, meskipun di bulan puasa masih tetap bersemangat, jadi memberikan apresiasi dan motivasi. Semoga ilmu yang kita peroleh di bulan puasa ini semakin bermakna bagi kita, meningkatkan kompetensi kita, dan bermanfaat tentunya kepada peserta didik kita. Lalu ada refleksi tadi dari Pak Teguh bahwa peluang menjadi ASN sekarang ini semakin sempit ya. Jadi solusinya adalah bagaimana kita mengajarkan entrepreneurship kepada anak didik kita, mungkin mulai dari TK bahkan ya, SD, SMP, SMA, SMK, sehingga tidak seperti mindset orang-orang zaman dahulu harus selalu menjadi ASN ya. Sehingga dengan demikian akan semakin terbuka nanti peluang-peluang pekerjaan di luar ASN. Ibu Bapak yang saya hormati, di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Deden Suendi MPD, Kepala SMA Negeri 93 Jakarta. Beliau menjalankan memimpin sekolah dengan menjalankan kurikulum Merdeka, sehingga selama 2 tahun pasti sudah banyak pengalaman. Untuk itu kesempatan kali ini sharing dan pengimbasan ya, semacam pengimbasan gitu kepada kita semua, dan tolong bisa dimanfaatkan seluas-luasnya. Apabila ada yang kurang jelas nanti mungkin bisa ditanyakan. Oke. Untuk itu langsung saja kami persilakan Pak Deden Suendi. Monggo Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Kebetulan tadi di SMA Negeri 93 Jakarta bersamaan dengan kegiatan pesantren kilat di hari kedua. Saya kebetulan berkesempatan menghadiri di masjid, kemudian sekaligus menutup hari terakhir. Dan tadi ada konsultasi dari pengurus OSIS atau panitia Kartini, besok akan dilaksanakan peringatan Hari Kartini, dan terakhir kita tengah melakukan mentor Pak Bambang, mentor kepada guru CPNS yang sedang melaksanakan latihan dasar, tapi baru selesai alhamdulillah, semuanya sudah diikuti. Kemudian terima kasih Mas Bambang yang sudah memberikan kesempatan kembali untuk sharing ya bersama-sama dalam rangka mapping tadi yang disampaikan oleh
yang terhormat Pak Teguh selaku Ketua PGRI, kemudian Pak Hermawan, Pak Mujoko yang selalu setia mendampingi Bapak Ibu dalam rangka memenuhi tugas pokok fungsi kita ya selaku abdi negara, khususnya berkenaan dengan pendidik ya, yang profesional dalam rangka mensikapi ya Bapak Ibu ya, mensikapi kemudian memenuhi yang sesaat lagi dimulai tahun pelajaran 2022-2023 itu diharapkan sudah memenuhi ya pembelajaran yang berkenan dengan kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, kemarin ketika kita kegiatan IN 1 pada hari Senin, sepintas sudah saya sampaikan langsung kepada penguatannya, yakni modul ajar dan bagaimana menyusun rancangan daripada profil pelajar Pancasila. Kemudian kemarin di ON 1 tentu Bapak Ibu sudah dikuatkan atau dijelaskan kembali, mungkin langsung pada contoh daripada menyusun modul ajar dan merancang proyek profil pelajar Pancasila. Nah, memang hari ini diharapkan Pak Bambang kita lebih banyak diskusi ya. Kalau hari ini lebih banyak diskusi sesuai dengan di IN yang pertama itu terus saya merasa senang, bangga dan jadi tertantang karena banyak sekali beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu di chat itu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan bagaimana menyusun kriteria daripada proyek profil pelajar Pancasila, kemudian apakah diakui di Dapodiknya ya pembelajaran kurikuler atau di luar intrakurikuler jika dikaitkan dengan jam pelajaran ya, kemudian juga apakah boleh berbeda setiap kelas gitu kan untuk memenuhi proyek profil pelajar Pancasila ya. Nah, ini hal seperti ini menurut saya Bapak Ibu begitu detail ya, karena kalau bagaimanapun nanti yang akan melaksanakan adalah kita semua ya Bapak Ibu ya. Ini kita akan coba Pak Bambang barangkali nanti dari peserta seperti di diklat yang pertama kan juga sempat dibahas ya secara mendalam berkenaan dengan bagaimana menyusun modul ajar dan rancangan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum ke situ barangkali Pak Bambang nanti kita berikan kesempatan jika ada yang ingin ditanyakan. Nanti setelah itu boleh nanti ditayangkan dari Bapak Ibu, mungkin kemarin sudah sempat diarahkan untuk mencoba membuat modul ajar. Kalau proyek profil itu kan sifatnya kolaborasi Bapak Ibu ya. Jadi sifatnya kolaborasi dalam satuan pendidikan atau dalam sebuah sekolah gitu ya. Nah, tetapi juga bisa kita bahas. Saya sudah jauh-jauh hari sih sudah men-share ke Pak Bambang tentang contoh modul ajar dan kemudian juga bagaimana satuan pendidikan merancang daripada proyek profil pelajar Pancasila. Mungkin untuk mengawali itu dulu Pak Bambang, silakan. Ya, monggo Bapak Ibu sekalian, diberi kesempatan oleh Pak Deden apabila kemarin dalam menyelesaikan tugas yang pertama atau dalam mengikuti IN yang pertama mungkin ada sesuatu yang masih dirasa kurang jelas, diberi kesempatan untuk bertanya, atau bagaimana kalau ditayangkan beberapa tugas guru begitu Pak Deden terus dibahas begitu, bagaimana Ya, seperti itu? terima kasih Pak Bambang, sesuai dengan rencana kita ya. Ya. Silakan Pak, sesuai dengan rencana kita supaya Bapak Ibu monggo. Ya bisa langsung berdiskusi gitu. Monggo Pak Mujoko barangkali bisa dipilihkan Pak. Minta link di Pak Andi untuk memilihkan beberapa contoh pekerjaan atau tugas dari Bapak Ibu. Dari link itu mungkin bisa langsung
Pak Andi mungkin Pak Mugo bisa jadikan ini co-host sehingga bisa share screen nanti. Begitu ya Pak Mujoko ya. Mungkin dipilihkan SD boleh, SMA enggak apa-apa. Setidaknya bisa mengetahui komponen-komponen modul ajar barangkali atau ya. Ya, gimana Pak Mujoko? Ya, halo. Dicarikan bentar. Oh iya. Masih dicarikan Pak Deden. Jadi Pak nanti Bambang, mungkin dari baik Pak Bambang, jadi peserta ada yang sudah membuat juga ya Pak? sesuai dengan bagaimana Pak Mujoko tugas yang kemarin itu membuat tugasnya yang kemarin mungkin bisa ditunjukkan beberapa aja di sampling. Kalau ada yang sudah membuat, keren luar biasa Pak Bambang. Di sini enggak bisa dibuka ini, yang bisa buka di Mas Andi ini. Pak Andi, ya kalau gitu Pak Andi tolong share screen dari Pak Andi saja. Nanti permintaan Pak Deden bagaimana di roll atau di atas mungkin bisa di. Ini Pak Andi, ya. Ya. Nanti juga boleh barangkali pesertanya paling tidak sedikit menjelaskan Pak Bambang. Ya boleh ya. Maka dari itu Pak Andi Nah, itu, ada namanya itu Pak Andi. Kira-kira siapa? Mungkin nah itu sudah hadir. ini ya luar biasa ini teh, betul bagus Ya. 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 Mungkin tidak bergabung di sini Pak. Oh belum. Anam Irma. Oh saya ya. tidak ada. View-nya kurang besar Pak. Itu di Zoom berapa kali ya mungkin 125 apa 150 gitu barangkali ya. Nggak tahu dari Pak Deden kelihatan apa enggak ini. bisa kelihatan. Saya bisa kelihatan. Makanya saya untuk mencari jalan aman pakai HP dulu Pak. Oh gitu ya. Sambil saya buka komputernya juga ya. Bisa monggo ini Pak Deden barangkali ada temuan-temuan yang mungkin bisa jadi catatan untuk revisi sehingga para peserta yang lain juga bisa mengetahui. Ini yang bersangkutannya juga ada ya Pak Bambang? Pak Andi itu tugas dari siapa Pak Andi? Kelihatannya dari Benowo 3 ini. Atas nama SD Bu Inam. Bu Anam. Bu Anam. Ya, Benowo 3 barangkali ya, Bu Anam dari Benowo 3 yang hadir. Ini dari Bu Puspa Ayu Anggraini. Bu Puspa ya. Bu Puspa barangkali mendengar suara kita, bisa berdialog langsung dengan Pak Deden. Nanti mungkin ditanya beberapa hal, bisa memberikan gambaran. Ini saya roll di partisipan kayaknya juga belum ada ini Bu Puspa. Tidak join atau gimana? Ya. Atau mungkin itu bisa dibahas dulu Pak Deden, nanti terus itu ditawarkan Bapak Ibu yang sudah join ini barangkali bisa share ini filenya mungkin sehingga bisa berkomunikasi secara langsung. Ini saya lihat Bu Puspa di daftar partisipan ini belum ada ini join kayaknya. Sukmayanti. Pak Bambang, terima kasih. Ya. Pak Mujoko dan Pak Hermawan, prinsipnya yang penting kemarin seluruh peserta mencoba untuk menyiapkan dulu ya, menyiapkan daripada sejenis modul ajar begitu ya, sejenis modul ajar atau mencoba mendekati modul ajar itu sudah sangat luar biasa ya. Bahkan kan dalam beberapa kesempatan kadang-kadang narasumber masih ada saja yang terpleset gitu ya. Narasumber itu terpleset bahwa RPP dengan modul ajar itu sama gitu kan ya. Mungkin yang lebih pas itu Bapak Ibu perbandingan. Jadi kalau di kurikulum 2013 itu kan untuk bekal guru dalam menyiapkan pembelajaran dan penilaian itu maka kan harus menyusun RPP ya.
Nah, kalau di kurikulum Merdeka kan berarti harus menyiapkan perangkat ajar. Ya, perangkat ajar dalam hal ini adalah modul ajar Bapak Ibu ya. Nah, ini saya sepintas mungkin ini mirip seperti RPP nih Pak Bambang nih. Seperti RPP lama ini Pak Deden. Iya, RPP seperti kurikulum 13. betul. Jadi RPP kurikulum 2013 kalau modul ajar sebagaimana yang sudah kita diskusikan ya di pertama itu diawali dari informasi umum. Informasi umum juga sebenarnya di dalamnya hampir sama sih dengan modul ajar ya. Di situ kan ada nama satuan pendidikan, kemudian pembelajaran, mapelnya, alokasi waktu. Dan biasanya kalau modul ajar itu nama penyusunnya itu juga bisa boleh dicantumkan di atas itu ya. Nah, kemudian ini yang agak lumayan nih, agak lumayan nih Pak Bambang ini. Nah, ini agak lumayan nih. Ini agak sudah mendekati modul ajar. Nah, tadi juga materinya masih mengambil dari kompetensi inti dan kompetensi dasar ya. Yang tadi sepintas itu. Nah, kalau modul ajar itu menjelaskan atau merunut daripada alur tujuan dari capaian pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Capaian pembelajarannya kan sudah ada regulasinya, jadi semua harus bertumpu kepada surat keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan ya nomor 009. Ya itu kalau berkenaan dengan capaian pembelajaran. Itu halamannya banyak sekali Bapak Ibu ya, karena itu include satu paket. Jadi dari mulai prapase PAUD ya, kemudian SD kelas 1 sampai kelas 6, SMP dan SMA SMK itu jadi fase A sampai fase F ya. Nah, itu capaian pembelajarannya itu kalau untuk sekarang ini tidak terpisah Bapak Ibu ya, dibandingkan dengan kurikulum 2013 gitu. Ya kadang-kadang Bapak Ibu memang diarahkan mempelajarinya itu dari level yang paling bawah fasenya itu gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ini misalnya tujuan pembelajarannya ya. Ini mata pelajarannya apa nih? Biologi barangkali ya. Iya, Nah, Pak. ini tujuan pembelajarannya mendeskripsikan ciri-ciri virus melalui pengalaman gambar dan menyajikannya secara tertulis ya. Jadi Bapak Ibu kalau tujuan pembelajaran berarti kan lebih dari satu ya. Jadi kalau tujuan pembelajaran itu lebih dari satu, menjabarkan dari capaian pembelajaran ya. Jadi berupa alur tujuan pembelajaran. Kalau alur tujuan pembelajaran pasti ada beberapa tujuan pembelajaran Bapak Ibu ya. Alur tujuan pembelajaran itu menjabarkan dari capaian pembelajaran. Kalau di kurikulum 2013 itu indikator pencapaian kompetensi Bapak Ibu ya. Sama di kurikulum 2006 juga ada indikator. Kalau di kurikulum 2013 itu indikator pencapaian kompetensi. Nah, itu bisa dibuat tujuan pembelajaran. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ya kita mengambilnya itu dari capaian pembelajaran. Nah, ini kebetulan mendeskripsikan. Nah, ini kata kerja operasional Bapak Ibu, ini hampir sama dengan kurikulum 2013. Mendeskripsikan ya. Berarti ini kurang lebih kalau tingkat kognisinya itu C1-nya kan pengetahuan, C2-nya pemahaman, C3-nya penerapan. Ya ini sudah masuk ke kategori C3 atau C4 ini ya. C4-nya menganalisis, C5-nya mengevaluasi, dan C6-nya mengkrit ya. Jadi ada C1 sampai C6. Kemudian kalau tingkat levelnya itu berarti ini level 2 ya Bapak Ibu.
Ya, nah ini Bapak Ibu yang menyusun sendiri itu Bapak Ibu ya untuk memasukkan kata kerja operasional. Ini mendeskripsikan sudah masuk ini ya. Nah, berarti ini materinya ini pasti tentang virus ini ya. Virus ya. Yang dimaksud oleh guru yang bersangkutan ini. Nah, kemudian pemahaman bermaknanya jadi diharapkan peserta didik ya memahami tentang virus ya yang terdiri dari asam nukleat dan protein ya. Kemudian memastikan pemahaman peserta didik ya bagus, boleh nih bahwa virus berbeda dengan bakteri ya. Kemudian pentingnya menggunakan masker ya karena kita masih tetap di era pandemi ya COVID-19 ya dan menuju endemi. Nah, ini pertanyaan pemantiknya ya, apa penyebab kita melakukan pembelajaran jarak jauh? Ini ada beberapa pertanyaan pemantiknya luar biasa nih ya, lengkap ya. Nah, ini kan sebetulnya juga menjabarkan daripada tujuan pembelajaran. Jadi diharapkan tujuan pembelajarannya Pak Bambang lebih dari satu ya, lebih dari satu. Ini hampir mirip dengan indikator pencapaian kompetensi sebetulnya Bapak Ibu kalau tujuan pembelajaran itu. Cuman bedanya kalau tujuan pembelajaran itu diawali dari kata kerja operasional, taksonomi Bloom. Ya ini mendeskripsikan ini, ya kan? Ya. Kemudian kita lanjut ke kegiatan pembelajaran. Ya, intinya ini sudah mulai mendekati modul ajar, Bapak Ibu. Ya, cuma memang diawali tadi 3 komponen besar. Di dalamnya baru dibuat secara detail seperti ini ya. Jadi ada informasi umum ya, ini termasuk seperti yang tadi yang di awal yang sempat ditayangkan ya, mengenai penyusun satuan pendidikan, kemudian mata pelajaran, kemudian semester dan alokasi jam ya. Nah, ini nanti mungkin diawali dengan komponen yang besar dulu, yakni informasi umum ya. Kemudian kegiatan pembelajaran ini diatur oleh guru ya, jadi guru merdeka dalam mengajar, dipersilahkan diatur waktunya ya. Kalau untuk SMA kan mungkin Bapak Ibu 1 jam pelajarannya adalah 45 menit ya. Nah, kemudian pengkondisian peserta didik ya, ini seperti hampir sama sebetulnya di kurikulum Merdeka ya, hampir sama sebetulnya untuk kegiatan pembelajaran. Ini kan ada langkah-langkah, kemudian kegiatan pembelajarannya ada pembuka, pendahuluan. Nah, ini ada persepsi betul ya, persepsi dan motivasi. Jadi mengarahkan dulu kepada peserta didik, diarahkan ya sebelum sampai ke materi pembelajaran ya. Diberikan dulu persepsi dan motivasi. Kemudian penjelasan tujuannya, kemudian pengelolaan peserta didik ya. Nah, ini modelnya ada model discovery learning ya. Boleh saja ya. Kemudian lanjut Pak Bambang, cuma jangan lupa nanti dikaitkan dengan komponen project profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Apa mungkin ini belum ya? Nah, ini sepintas ini. Nanti kalau bisa dimasukin juga Bapak Ibu untuk 6 komponen itu. Boleh semuanya, boleh sesuai dengan karakteristik daripada materi yang akan kita berikan kepada peserta didik ya. Jadi yang pertama komponen itu ya Bapak Ibu beriman dan bertakwa ya terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu yang keduanya berkebinekaan global, yang ketiganya gotong royong, yang keempatnya kreatif, kelimanya mandiri dan bernalar kritis. Nah, ini boleh dimasukin ya, dimasukkan ke dalam materi ini ya. Boleh semuanya, boleh sebagian Bapak Ibu ya. Intinya Bapak Ibu nanti harus mengaitkan ya, mengaitkan jiwa daripada tadi 6 komponen itu ya. Jadi ada target atau ketercapaian yang harus kita fasilitasi kepada peserta didik ini yang berkenan dengan 6 komponen proyek profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada asesmen ya. Mungkin asesmen
Betul, ini betul ada asesmen diagnostik ya. Ini biasanya di pra sebelum pembelajaran dimulai, boleh Bapak Ibu melakukan asesmen diagnostik ya. Kalau di SMA Negeri 93 Jakarta itu diawali ketika peserta didik kelas 10 itu mengawali pembelajaran di hari pertama itu biasanya kan MOS dulu Bapak Ibu ya. Sampai 3 hari, kemudian di hari Kamisnya atau pada saat MOS juga bisa saja diberikan tes daripada asesmen diagnostik Bapak Ibu kan ke atau manajemen di satuan pendidikan menerapkan kurikulum merdeka dengan 3 alternatif yang ditawarkan oleh kementerian, maka diupayakan ada tes diagnostik non kognitif dan kognitif ya. Kemudian asesmen formatifnya ya. Ini juga Bapak Ibu tidak usah khawatir ya, hampir-hampir sama saja sebetulnya, cuman berbeda metodenya atau mekanisme dan prosedurnya yang membedakan dengan kurikulum merdeka ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di kurikulum 2013 kan penilaian harian gitu kan. Penilaian tengah semester, penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun. Nah, ini yang terakhirnya adalah asesmen sumatif barangkali yang dimaksud ini ya. Ada nanti cantumkan Pak Bambang ini. Jadi asesmen sumatif ya. Tentu mencakup ke 3 ranah ya, sama seperti di kurikulum 2013. Jadi ada sikap, pengetahuan dan keterampilan. 3 hal ini harus dicantumkan. Jadi asesmen diagnostik, asesmen formatif. Kalau formatif itu bisa di awal, bisa di tengah, pada saat proses bisa di akhir Bapak Ibu kalau untuk formatif. Kalau sumatif berarti kan setelah satu materi pokok atau beberapa disajikan atau diberikan kepada peserta didik ya, baru melakukan daripada asesmen sumatif. Nah, ini refleksinya kepada peserta didik ya. Peserta didik melakukan refleksi pembelajaran sebagai berikut ya. Guru melakukan refleksi pembelajaran sebagai berikut ya. Intinya guru harus selalu mendampingi ya. Jadi selalu melayani dan memfasilitasi daripada peserta didik. Jadi tidak boleh melepas ketika proses pembelajaran dan asesmen itu dilakukan. Dilanjut Pak Bambang. Ya, ini bahan bacaan, mungkin juga boleh dimasukkan glosarium kata-kata yang memang penting. Nah, ini bagus, ini lampirannya ya. Nah, ini yang berbeda dengan kurikulum 2013 karena terakhirnya kan 1 lembar ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang membuat sudah mulai ini ya. Jadi memang harus dibuat lampiran penjelasan seperti ini yang berkenan dengan materi pokoknya. Ini keren nih ya. Intinya tidak harus sama persis dulu ya. Dengan apa sudah mengarah ini ya. Yang penting buat dulu Bapak Ibu. Ya, buat dulu. Sebab kalau buat itu berarti Bapak dan Ibu guru itu memang sudah memenuhi ya. Karena sudah ada bukti fisiknya ya. Tapi kalau kita memahami tentang modul ajar dan rancangan proyek kalau tidak dibuat ya tetap ya hasilnya itu ya berarti 0 Bapak Ibu. Nah, ini materinya ya berkenan dengan virus Pak Bambang. Dilanjut Pak Bambang. Nah, ini macam-macam, malah saya dapat ini juga nih, dapat ilmu juga nih ya tuh dengan virus itu ya. Kemudian lanjut, boleh ini dilengkapi dengan infografis atau gambar-gambar luar biasa ini. Boleh Bapak Ibu menampilkan daripada materi ya. Dan Bapak Ibu juga ketika nanti menjelaskan kan menggunakan PPT paparan ya. Nah, itu kan boleh dilampirkan di modul ajar ya. Usul Ini lanjut terus Pak Bambang. Apakah ada lembar kerjanya? Coba kita lihat lembar kerja. Seperti di kurikulum 2013 juga kan ada soal latihan Bapak Ibu ya. Ini juga masih berupa ini sudah sampai ke lembar kerja nih menurut saya nih Pak. Ini keren ini ya. Ada instruksi kerjanya nih. Nah, ini sudah mulai ini ya. Dan dilengkapi dengan gambar ya. Apalagi ini pas kebetulan mata pelajarannya IPA ya. Jadi sekarang kalau SMA, SMK juga tidak lagi
menyebutkan mata pelajaran biologi, tapi berarti mata pelajaran IPA ya. Kalau di SMP juga IPA, tapi kalau di SD IPAS ya, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ya. Nah ini lanjut, ini lampiran saja berupa gambaran berkenaan dengan materi nih. Kemudian di akhirnya lanjut Pak Bambang, ini berupa lembar kerja. Nah ini luar biasa betul untuk melengkapi ya. Kalau dulu kan kita biasanya LKS ya, jadi kitanya malah malas Bapak Ibu ya. Malas kita untuk menyusun. Lah ini malah sudah ada beberapa contoh ya. Kemudian daftar pustaka barangkali nanti di akhirnya ya Pak Bambang ya. Iya Pak. Ini sudah luar biasa menurut saya. Ya intinya Bapak Ibu bisa mengadopsi ya, bisa mengadopsi dari berbagai informasi di YouTube, di Google ya. Tapi yang penting intinya Bapak Ibu ada keinginan ya, semangat yang kuat untuk mencoba menyusun Bapak Ibu. Nah, ini juga ada pertanyaan, apakah di kurikulum 2000 kurikulum Merdeka ini ada remedial dan pengayaan? Ya tentu ini harus kita lakukan juga karena informasinya juga bertahap Bapak Ibu, mohon maaf ya, berkenaan dengan materi kurikulum Merdeka itu. Ya kalau tidak ada pengayaan dan remedial ya kan ini juga perlu perbaikan ya, karena penilaian itu atau asesmen itu kan sebuah proses. Maka tanggung jawab guru juga harus terus kan melayani, memfasilitasi daripada kemajuan hasil belajar. Udah jam 2, biasa setengah 2 Pak. Monggo, monggo. Tak di sini sendiri sama Mas Rian. Ya. Jadi nilainya yang sudah memenuhi ketercapaian, istilahnya kalau di kurikulum Merdeka itu target ketercapaian pembelajaran Pak Bambang. Jadi bukan KKM tapi target ketercapaian pembelajaran. Ya ini juga kurang begitu jelas dan kurang begitu tegas, tapi kan nggak mungkin guru membuat atau merancang daripada standar kelulusan daripada peserta didik, kan tentu juga harus ada KKM gitu ya. Kalau di kurikulum Merdeka namanya ketercapaian pembelajaran ya, target ketercapaian pembelajaran. Kalau Bapak Ibu karena sudah kadung biasanya kan 75 begitu ya. Nah sebetulnya juga kan tidak menyebutkan anak itu boleh melangkah kepada materi pelajaran berikutnya itu harus minimal nilai berapa. Tapi karena kita sudah biasa 75, apalagi untuk mempersiapkan perguruan tinggi ya ini 75 kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah lanjut, jadi itu boleh diberikan lagi materi pembelajaran plus ya, atau yang sifatnya lebih tinggi ya dibanding mungkin peserta didik yang hasilnya mungkin di level menengah gitu ya. Itu boleh ditambahkan untuk pembelajaran pengayaan. Kemudian kalau yang belum memenuhi target ketercapaian, katakanlah di bawah 75, maka kan harus remedial ya. Remedial itu berarti pengulangan, yang lebih tepatnya lagi harus diberikan dulu pembelajaran pada materi yang kurang begitu dipahami oleh peserta didik yang pada akhirnya hasilnya itu di bawah KKM atau di bawah target ketercapaian. Nah, makanya harus melakukan remedial teaching ya. Nah ini kadang-kadang kelupaan ya Bapak Ibu, karena mungkin kesibukan Bapak Ibu, apalagi kalau bicara administrasi pembelajaran atau perangkat ajar, dan juga mungkin tugas-tugas yang lain, sehingga lupa melaksanakan remedial itu. Ya kadang-kadang dalam melakukan remedial itu ya diberikan soal yang dimana memang peserta didik belum paham Bapak Ibu. Jadi kalau bisa harus dilakukan dulu remedial teaching. Jadi diajarkan dulu materi yang mana yang ketika Bapak Ibu dilakukan asesmen ya itu nilainya masih belum terjangkau atau si peserta didik itu belum memahami pada materi pokok pembelajaran tertentu. Nah ini sudah malah sudah disiapkan Pak Bambang, betul, pengayaan dengan remedialnya ya. Lanjut Pak Bambang. Nanti ditutup dengan daftar pustaka. Jadi sedapat mungkin Bapak Ibu harus mencantumkan daripada daftar pustakanya ya. Daftar pustaka berarti kan buku yang
menjadi buku pegangan kita. Kalau untuk kurikulum Merdeka seluruhnya itu disiapkan dari pemerintah Bapak Ibu ya. Nah itu disiapkan oleh pemerintah. Kemudian juga tentu kan tidak harus satu sumber ya, tetapi juga boleh mensarikan dari sumber yang lain Bapak Ibu ya, supaya peserta didik itu bisa berkembang ya, bisa membandingkan ya materi yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah ini bentuk refleksinya ya, bagus ini ya. Jadi boleh juga kita mencoba memantik daripada peserta didik ketika materi itu diberikan ya, misalnya dengan emoticon itu ya. Nah ini diakhiri daripada daftar pustaka ya Pak Bambang ya. Coba lihat di halaman paling terakhirnya Pak. Pak Andi, Mas Andi, mohon maaf. Ini sudah yang paling akhir, Pak. Tidak ada Oh ya, baik, kakaknya. baik. Tapi secara umum saya sampaikan luar biasa ya. Ini terima kasih kepada Pak Hemawan dan Pak Mujoko. Ini mungkin penajaman kemarin di on 1 ya, sehingga Bapak Ibu mencoba untuk mengumpulkan ya. Ya tadi yang di awal juga saya apresiasi ya setinggi-tingginya, terima kasih yang sudah mencoba ya. Ya walaupun memang masih bentuknya seperti RPP ya, seperti RPP. Nah ini sudah mendekati modul ajar ya. Berikan aplaus Bapak Ibu, luar biasa ini. Dari siapa namanya Pak Bambang, maaf ini? Dari sekolah mana ini? Mungkin sementara itu dulu Pak Bambang, nanti kita coba diskusi penajaman kembali untuk modul ajar. Ini tadi dari Ibu Nila Sukmadewi, Pak. Ibu Nila Sukmadewi, terima kasih Ibu Nila, luar biasa. Sudah bisa menjadi contoh, mudah-mudahan setelah pertemuan diklat ya hari ini dan esok, Ibu bisa merapikan ya, mengedit kembali ya, kemudian bisa menjadikan contoh di satuan pendidikannya ya, Bapak Bu Nila, terima kasih. Oke, baik Pak Deden. Mungkin dari Pak Mujoko bisa memberikan contoh lain, atau Pak Hermawan mungkin. Bisa. Oke. Pak Andi, bentar Pak Andi ya. Saya tidak bisa screen dulu, Mas Pak Andi. Sebelum ini yang ini dulu Pak. Ini yang bagian awal itu masih kelihatan seperti RPP seperti katakan Pak Deden tadi ya. Jadi di awal-awal sekali Pak, di awal-awal ya. Itu bukan tujuan pembelajaran ya kan. Informasi umum seperti katakan Pak Deden betul. Apalagi ini RPP 2013. Kan sudah saya berikan link ya, dan silakan lihat contohnya. Jadi pertama itu harus melihat CP namanya ya, capaian pembelajaran yang sudah saya berikan linknya juga, CP-nya itu. Jadi tujuan pembelajaran atau disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Jadi kelebihan atau ciri khas dari kurikulum Merdeka itu berupa alur. Mulai dari PAUD sampai dengan SMA itu satu alur ya. Makanya dibuat satu kurikulum PAUD sampai SMA jadi satu. Yang jumlahnya sampai sekitar 200-300 halaman itu. Jadi itu ambillah bahwa ibu ngajar SD misalnya, SMP ambil yang SMP. SMP itu tahap atau fase D mungkin ya. Fase D ya. Kemudian SMA itu fase E dan F. Itu diambillah dari situ, CP-nya itu. CP yang mana yang diajarkan di kelas Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk pengembangannya itu Bapak Ibu mengembangkan sendiri. Beda-beda satu dengan yang lain. Jadi namanya bukan tujuan pembelajaran, tapi dibuat alur lagi. Alur tujuan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu membuat alur sehingga CP itu tercapai gitu ya. Seperti itu. Jadi bukan tujuan pembelajaran. Kalau seperti itu masih kelihatan bahwa Bapak Ibu terpengaruh oleh RPP atau kurikulum 2013 gitu. Jadi tolong disimak lagi, karena berikutnya nanti membuat modul ajar, maka selain informasi umum langsung kepada capaian tujuan pembelajaran yang tidak di breakdown, kemudian elemen-elemennya, karena setelah itu dari elemen itu ada alur tujuan pembelajaran itu.
Kemudian baru berikutnya ada langkah-langkah pembelajaran seperti RWP, baru berikutnya. Kemudian terakhir nanti ada modul dan juga ada soal-soal gitu. Jadi kalau seperti ini, dua yang ditunjukkan masih berupa RPP. Walaupun benar tadi dikatakan Pak Deden ada sudah yang bagus, kayak ada emoticon itu adalah ciri khas dari kurikulum Merdeka juga. Jadi anak-anak diberikan kesempatan refleksi sebanyak-banyaknya. Refleksi adalah ciri khas dari kurikulum Merdeka. Jadi banyak sekali refleksi-refleksi. Demikian dari saya. Oke, terima kasih Pak Hermawan. Monggo silakan Pak Mujoko. Baik Bapak Ibu, kita share teman kita yang dari SMP, atau kita berikan contoh salah satu modul ajar dari Sekolah Cikal IPAS kelas 4 yang sudah kami share pada Bapak Ibu. Sudah kelihatan, Mas? Belum? Belum, Mbak. Oke. Tadi ada yang minta contoh, Pak Deden. Ini kami coba untuk perlihatkan contohnya. Mungkin bisa Pak Deden dan tanggapannya. Pak Deden, kalau boleh saya usul, teman-teman ini kan baru. Jadi kalau tadi bentuknya seperti kurikulum 13 itu juga sudah bagus. Mungkin ada juga yang kepinginnya pakai SE14 2019 dari Pak Menteri itu yang memuat tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan asesmen itu kan juga sudah bagus Pak Deden ya. Nanti ke depannya bisa berkembang sesuai dengan template pada kegiatan pembuatan modul ajar yang ada tiga komponen ya. Ada informasi umum, kemudian ada kompetensi inti, kemudian ada lampiran, begitu Pak Deden ya lengkapnya. Tapi saya pikir untuk kurikulum Merdeka Belajar ini siapapun yang melakukan itu sudah luar biasa. Mau berkembang untuk mengikuti apa yang menjadi program pemerintah menuju pendidikan yang mengarah pada profil pelajar Pancasila ini sudah luar biasa. Begitu Pak Deden ya. Ini silakan Pak Deden yang kita tampilkan untuk contoh yang sudah luar biasa. Bisa Pak Deden amati. Ini judul untuk modul ajarnya adalah Air Sumber Kehidupan IPAS kelas 4. IPAS ini kalau nggak salah sudah mulai kelas 3. Kalau dulu IPA IPS itu kelas 3 belum ada. Untuk kegiatan modul ajar atau kurikulum Merdeka ini sudah dimulai kelas 3, 4, 5, 6, yaitu pada fase B dan fase C. Ini contoh Pak Deden dari Ibu Marsaria Primadona. Belum bisa ditayangkan Pak Mujoko? Belum. Ya, mohon Bapak Mas Andi barangkali. Sudah Pak, sudah tayang Pak di tempat saya Pak. Oh sudah. Baik. Sudah kelihatan Mas Andi? Sudah ya? Pak Mujoko. Okay. Oh, sudah. Okay. Ini Pak Deden, ini judulnya. Kemudian ini adalah tujuan, alur, dan target pencapaian. Ini modul ini begitu rigid, begitu detail. Monggo Pak Deden untuk menyampaikannya. Ya, jadi memang betul Pak Mujoko sampaikan, terima kasih atas refleksinya. Coba bayangkan Bapak Ibu ketika kami per April diumumkan sekolah kami menjadi predikat sebagai kepala sekolah dan sekolah penggerak, namun materinya itu belum begitu lengkap begitu ya. Secara kesiapan sih menurut saya memang kementerian juga sudah menyiapkan, tetapi selalu berkembang Bapak Ibu. Termasuk modul ajar ini, saya akan bicara modul ajar. Jadi saya kebetulan juga pernah membuat modul ajar gitu ya. Membuat modul ajar itu ya hampir sama dengan tadi tuh yang disampaikan oleh Pak Hermawan itu. Ya pertamanya itu yang penting mendekati daripada modul ajar, karena kita kadang-kadang agak terkecoh dengan RPP begitu ya.
Makanya ketika tadi ditampilkan dua hal itu menurut saya ini luar biasa karena kita bicaranya bukti fisik ya. Bukti fisik atau produk daripada hasil pelatihan sampai hari ini. Kemudian juga tadi Pak Mujoko menyampaikan dalam perjalanan itu tentu kita akan berhadapan dengan berbagai kendala gitu ya. Nah, ini yang sudah yang ketiga, terus terangnya saya senang dan bangga ya karena mau bagaimanapun ini di dalam keadaan darurat ya di bulan Ramadan pelatihan tetap berjalan dan ini contohnya ya. Jadi nanti di atasnya juga judul Pak Mujoko modul ajar sama seperti RPP jadi diberikan judul ya. Kemudian sekali lagi tadi untuk elemennya daripada komponen modul ajar itu yang pertama itu informasi umum jangan lupa ya ditulis boleh angka 1, boleh A gitu Pak atau juga Romawi 1 yaitu informasi umum ya. Nah, ini yang berkenan dengan modul ajar. Nah, di informasi umum itu kan nama penyusun, kemudian satuan pendidikan ya, kemudian tahun disusunnya bila perlu jenjang, kelas dan alokasi waktu. Ya, tentu berikut fase itu namanya. Nah, kemudian kompetensi awal berarti ini berkenan dengan ini tadi. Ya, alur tujuan pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran ini di sini ya. Jadi tidak ada lagi kompetisi inti, jangan lupa. Kalau kompetisi inti itu adanya di kurikulum 2013 gitu ya. Nah, di kompetisi awal ini berarti kan mengarahkan peserta didik ya pemahaman bermakna ya tadi yang Bu Lina itu sudah betul jadi ada pemahaman bermakna itu bagi peserta didik berkenan dengan materi pokok yang akan kita ajarkan itu. Kemudian ini ini urutannya. Nah, ini tadi betul pembelajaran bermakna atau pemahaman bermakna. Kemudian pemantik betul ya. Ini perlu ya untuk dibuat pertanyaan pemantik. Pemantik ini kan juga sebetulnya bisa mengambil dari tujuan pembelajaran gitu loh Pak Mujoko. Tadi Bu Lina sudah bagus itu. Ada beberapa pertanyaan itu sepertinya menjabarkan daripada tujuan pembelajaran. Ya. Cuman jangan lupa kalau tujuan pembelajaran itu kan merupakan alur tujuan pembelajaran menjabarkan atau menginterpretasikan dari capaian pembelajaran sehingga tentu tidak satu tujuan kan gitu ya. Kalau dulu indikator gitu. Jadi kan lebih dari satu malah lebih bagus. Begitu ya. Lebih dari satu itu tujuan pembelajaran lebih bagus. Nah, ini pernyataan pemantik bisa mengambil dari tujuan pembelajaran. Kemudian nah ini kelupaan mungkin profil pelajar Pancasilanya ini di sini harus disampaikan ya. Jadi misalnya menggunakan tadi ada model model inquiry, kemudian misalnya discovery ya. Kalau modelnya juga hampir sama sih model pembelajarannya seperti di kurikulum 2013 kan ada project based learning gitu kan, ada problem based learning gitu ya. Ini sama ya. Nah, ini diupayakan profil pelajar Pancasila itu disampaikan ya. Kira-kira peserta didik diarahkan kemana? Nah, ini betul Pak Mujoko ini. Ya, profil pelajar Pancasila silakan nanti diambil dari 6 komponen itu. Ya. Boleh sebagian, boleh seluruhnya. Nah, intinya ketika Bapak Ibu mencantumkan dalam penyajiannya ya, dalam penyajian itu harus digali ya yang berkenan dengan komponen profil pelajar Pancasila. Kemudian sarana ya, sarananya ini bahannya apa saja, kemudian alatnya ya, menggunakan materi dan sumber bahan ajarnya, kemudian targetnya betul ya, target peserta didik, kelas jumlah siswa ya kalau di SD berarti kalau di SMA kan 36, SMK ya. Kalau di SMP itu 32 ya. Iya, 32. Betul, kalau di SD-nya 28. Nah, ini disebutkan. Nah, ini kadang-kadang kita yang inklusi ini karena memang ada kebijakan nih Pak Mujoko. Kadang-kadang dicantumkan juga gitu inklusinya. Kemudian ya ini kompetisi inti ya atau ini
Ya, ini komponen. bagian dari kompetisi awal ya, Bro. Kompetisi itu bagian daripada kompetisi awal. Ini yang dimaksudnya di sini adalah capaian pembelajaran ya. Jadi yang dimaksudnya itu Bapak Ibu, kompetisi inti itu adalah capaian pembelajaran. Jadi Izin, Pak Deden. baik. Ini komponen inti. Ya, ini yang dimaksud komponen inti ini berarti yang harus diperhatikan tadi yang disampaikan Pak Hermawan dan Pak Mujoko sudah betul. Jadi tidak boleh kemana-mana ya. Awas jangan tertukar dengan KIKD karena di awal kan sempat tadi menampilkan yang RPP ya. Sekalipun itu juga ini adalah bentuk upaya menurut saya tetap harus kita hargai. Ya. Karena pada prinsipnya sih menyempurnakan dari RPP menurut saya Pak Mujoko, bedanya kan itu ada profil pelajar Pancasila menurut saya itu, dan kemudian elemennya saja yang berbeda secara apa ya, secara nomenklatur ya, secara namanya gitu ya. Kalau pengembangannya menurut saya tidak usah khawatir. Tadi Pak Mujoko juga sudah meyakinkan kepada Bapak Ibu, jangan-jangan mungkin Bapak Ibu lebih dulu menurut saya dalam menerapkan kurikulum merdeka ya, khususnya profil pelajar Pancasila ya. Karena ketika saya sosialisasi ke beberapa satuan pendidikan itu banyak sekali itu produk-produk yang mirip seperti profil pelajar Pancasila, khususnya di swasta kan agak mandiri nih Pak Mujoko kalau di swasta. Nah, ketika menayangkan berbagai produk itu sebetulnya sudah mirip seperti kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Yang sekarang kita agak bingung itu kan kita harus masuk ke aura atau paradigma daripada kurikulum merdeka itu, maka kan disebut kurikulum paradigma baru ya. Nah, ini kompetisi inti ini mengambil dari capaian pembelajaran Pak Mujoko, capaian pembelajaran. Nah, itu kan sifatnya utuh yang tadi Pak Hermawan sampaikan, sekarang tidak terpisah ya. Makanya mau tidak mau kita baca juga dari awal tuh, dari prafase itu, dari PAUD sampai di mana kita mengajar di jenjang satuan pendidikan yang mana gitu ya. Nah, ini kalau tidak salah halamannya itu tebal sekali, hampir 1000-an kali itu ya. Hampir 1000 lebih itu halaman daripada capaian pembelajaran. Tapi mungkin Bapak Ibu fokus saja ke jenjang satuan pendidikan di mana Bapak Ibu mengajar. Ya. Lalu di situ sifatnya bersifat global, berikan gambaran juga pada kita itu sebetulnya isi daripada capaian pembelajaran itu Bapak Ibu. Ya, jadi ada elemennya, kemudian ada ruang lingkupnya, situ disampaikan tuh ya. Kemudian ada materinya seperti apa ya. Bahkan seperti 5M Bapak Ibu masih ingat bukan di awal kurikulum 2013 ya. Itu ya. Ya, betul, yang C4, kemudian saintifik. Betulnya pengembangan dari sebelum kurikulum sebelumnya, makanya kan transformasi kurikulum sebelumnya sebetulnya. Nah, itu kemudian persiapan pembelajaran ini boleh. Nah, ini kegiatan pembelajaran ya. Ini hampir sama kan di kurikulum kurikulum 2013 atau di kurikulum sebelumnya juga ini tetap dicantumkan juga ya kegiatan pembelajarannya. Nah, cuma jangan lupa harus selalu dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya. Karena kita harapkan kan peserta didik itu belajar sepanjang hayat ya. Jadi setelah lulus sampai ke tingkat SMA SMK pun juga diharapkan pemenuhan terhadap komponen profil pelajar Pancasila itu harus terus diupayakan oleh si peserta didik itu gitu ya. Dalam rangka pemenuhan 6 komponen itu ketika peserta didik itu mengakhiri pembelajaran di satuan pendidikan. Nah, ini asesmennya betul, jadi ada diagnostik ya. Diagnostik itu di awal pembelajaran sebaiknya guru melakukan asesmen ya. Sekali lagi asesmen itu terdiri dari pengetahuan, sikap dan keterampilan ya. Nah, ini tinggal disesuaikan, materinya juga hampir sama Bapak Ibu. Seperti di kurikulum 2013 kan ada portofolio, ada unjuk kerja, ada observasi, ada pengamatan ya. Kemudian anekdot, kemudian apalagi banyak ya yang berkenan dengan asesmen itu. Ya. Nah, pengayaan dan remedial ini bagus dilampirkan karena kadang-kadang suka kelupaan ini. Kemudian ada lampirannya. Nah, ini lampirannya, ini betul ya. Ada bahan bacaannya, glosariumnya, daftar pustaka. Ya, ini kemudian catatannya. Nah, ini contoh daripada
modul ajar ini ya, ini sudah betul nih Pak. Ya. Jadi ada informasi umum, kemudian ada kompetensi awal, dan kemudian ada lampiran ya. Pak Mujoko, terima kasih ini untuk refleksi modul ajar. Di contoh ini ada petunjuk penggunaan modul, ada tambahan lagi nih Pak Deden yang ini. Jadi Ya, seperti modul sebelum modul ajar ini, dulu teman-teman guru itu kalau menyusun modul untuk pembelajaran itu kan ada petunjuk penggunaan modul. Ini juga disampaikan ini ya. Jadi ya saya juga, Pak Mujoko terima kasih. Saya juga begini, mungkin nanti saya liatin ya. Saya sederhana sekali, tapi saya pribadi itu saya juga nyusun itu Pak. Jadi supaya teman-teman di sekolahan saya itu jadi ini juga gitu sebagai pemantik aja sih. Ini saya sambil lihat-lihat juga jadi kenangan hampir 1 tahun gitu ya. Mencoba untuk mendekati modul ajar. Boleh nanti saya lihatkan. Nah, kalau yang dulu tuh namanya lebih tepatnya itu modul pembelajaran itu Pak Mujoko itu. pembelajaran. Itu juga sudah hampir mirip lah, tinggal disesuaikan saja. Nah, kalau kebetulan saya sebelum di 93 kan di ketua tim pengembang itu yang sekolah unggulan tingkat nasional di Tamrin Pak Mujoko. Jadi kalau di sana SKS, sehingga ya itu SKS hampir mirip seperti modul pembelajaran. Jadi banyak infografisnya. Nanti saya share lagi deh yang punya saya yang betul-betul itu saya utuh sekali gitu ya sebelum ada pengembangan. Nah, tapi urutan-urutannya sama apa yang tadi Pak Mujoko sampaikan. Saya sambil lihat juga ini yang punya saya. Jadi kita nggak usah lihat yang lain lah. Gitu ya. Nanti saya berikan contoh Bapak Ibu, karena yang Pak Mujoko sampaikan kita kadang-kadang lebih memahami, kemudian merefleksi, justru mengevaluasi karena dari sumber yang memang mengalami sebetulnya ya, merasakan sendiri gitu bagaimana pahit getirnya gitu Pak Mujoko. Iya. Kami ya saya baru kemarin juga baru saja Bapak Ibu melaksanakan Lokakarya 5. Jadi nanti berakhir di bulan Agustus untuk angkatan 1 itu sampai Lokakarya 9. Jadi setelah Lokakarya kepala sekolah dan pengawas, nanti minggu berikutnya itu Lokakarya komite pembelajaran Pak Joko. Karena sekali lagi harus dibentuk Bapak Ibu ya. Nah, ini berkenaan dengan modul ajar ini kan tidak serta-merta perbedaannya dengan kurikulum 2013. Kan seenaknya aja tuh manajemen khususnya mungkin wakil kurikulum ya, demi untuk menyelesaikan administrasi diserahkan saja ke semua guru. Kalau di kurikulum Merdeka tidak begitu. Coba saja Pak Mujoko, Pak Hermawan, kalau sampai pimpinannya dengan pengawasan nih kita membiarkan teman-teman itu di satuan pendidikan jalan sendiri, saya pikir tidak akan berjalan. Nah, ini manfaatnya ketika kami tuh meraih predikat sekolah penggerak. Akhirnya kita jadi harus selalu berkumpul terus Bapak Ibu. Kayak tadi saya pagi briefing dulu, maaf ya Bapak Ibu. Jadi saya tuh agak padat juga tadi kegiatannya untuk menyempatkan dengan kita bertemu dengan Bapak Ibu. Pagi itu briefing menyampaikan laporan yang kemarin Lokakarya 5. Jadi kalau ada informasi terbaru maka disampaikan. Kemudian nanti berikutnya komite pembelajaran, jadi harus dibentuk komite pembelajaran. Kalau di SMA kan SMK berarti di kelas 10. Komite pembelajaran itu dalam rangka menyiapkan perangkat ajar Bapak Ibu khususnya ya, perangkat ajar. Dan kemudian dalam rangka membahas capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, modul ajar, prinsip pembelajaran dan asesmen itu komite pembelajaran. Dan dibentuk ya, dibuat SK-nya. Kemudian kalau untuk penyusunan proyek profil juga harus dibentuk, jadi nanti ada tim proyeknya. Ini Bapak Ibu yang menyelamatkan Bapak Ibu sehingga kita maju bersama hebat semua gitu, serentak bergerak serentak, tidak lagi seperti yang dulu ya hanya perwakilannya saja tuh Pak Bambang termasuk instruktur nasional itu Pak Bambang itu, dan peringkat kedua tingkat nasional itu Pak Bambang. Nah, setelah itu kan tidak mungkin semuanya diserahkan ke Pak Bambang gitu ya. Tapi semuanya ini menurut saya dari pimpinan. Itu Pak Mujoko yang diharapkan di kurikulum Merdeka. Kan daripada kita nyuruh orang, mendingan kita buat dulu ya. Kita sendiri dari kita dulu. Begitu Pak. Hampir mirip betul seperti modul pembelajaran, betul Pak Mujoko. Karena saya di awal waktu di diklat pertama juga supaya lebih simpel, kadang-kadang Bapak Ibu lebih mudahnya itu kan kontekstual ya. Kontekstual itu membandingkan yang lebih dekat gitu aja.
nggak usah kita terlalu teoritis gitu ya. Nah itu betul Pak Mujoko sampaikan, dulu kita pernah membuat modul pembelajaran ya. Pak Mujoko silakan dilanjut. Ya. Ada istilah ini Pak Deden, Superman gitu. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Deden dari Bu Titik Kurniati. Pak, saya sudah melihat tugasnya dan sudah bingung akan mulai dari mana. Bingung Anda mau belajar ini Pak, mau maju terus ini. Terima Yang kasih. CP sudah saya lihat, tetapi di ATP yang saya download dari link yang diberikan itu saya lihat itu bagaimana membuatnya, kayak gitu Pak Deden. Ya, ini kebingungan yang mengawalinya dari mana. Silakan Pak Deden memberikan pencerahan. Baik, mungkin boleh Pak Bambang sambil nanti saya siapkan yang punya saya. Pak Bambang itu saya memberikan contoh guru dari SMA 93. Kita kembali juga coba ditayangkan berikut dengan materinya ya yang sudah dijabarkan untuk apa tadi menjawab ya peserta kita yang bertanya kira-kira mulai dari mana begitu ya. Mas Andi mungkin boleh ditayangkan materi yang ini nggih. Yang modul ajar. Contoh langsung lebih baik, Pak. Ya. Pak Deden. Mic-nya jenengan tiba-tiba mati, Pak. Pak Deden, apakah yang ini? Ya, Pak Deden mungkin sinyalnya tuh terlempar. Kita tunggu beberapa saat, mungkin Pak Deden masih jaringan kurang bagus. Ini kalau yang di chatbox Pak Mujoko sudah banyak pertanyaan ya. Ada Pak Denny sama Pak Heri Suroto ini juga. Ada 3 kalau nggak salah, ada 3. Ya. Pak Mujoko, ada yang masih tanya terdengar CP. Pak Deden. Terdengar ya, Pak Deden. Saya share juga itu yang langsung yang saya, yang dimana belum ada aturan yang resmi, jadi pemerintah hanya melemparkan saya bentuk formatnya modul ajar. Jadi saya akan nanti memberikan ini juga ya ditayangkan saya sendiri yang buat gitu waktu itu ya. Sambil menunggu itu Pak Bambang mungkin kalau ada chat silakan saya akan kirim ke Pak Bambang dulu yang contoh modul ajar. Waktunya juga sudah hampir habis ya Pak Deden ya. Mungkin ada 2 pertanyaan di chatbox ini. Sebelumnya sudah dibahas apa belum ini tadi pertanyaan? Belum Pak, mulai dari Ibu Dewi Respati. Jadi mulai Pak Denny ya. Pak Denny Sofia Stuti, Ibu ini Denny.
Saya juga masih bingung cari capaian pembelajaran SMA itu yang mana. Mohon contohnya satu saja. Itu Pak Deden dari Bu Deni. Nanti setelah itu Pak Heri, sudah mungkin pertanyaan terakhir. Untuk CP nanti tak share di sini enggak apa-apa, Bang, untuk CP-nya. Oh iya, ya. Nah, langsung aja Pak Heri ya. Pak Heri Suroto dari Ngawi ini, guru sepertinya akan semakin disibukkan dengan administrasi pembelajaran. Sebenarnya berapa banyak dan apa saja instrumen administrasi guru yang harus dibuat sebelum pelaksanaan pembelajaran daftar instrumen administrasi, terutama di kurikulum Merdeka ini Pak Deden. Yang ditanyakan instrumennya itu apa saja. Baik, Pak Bambang. Ya. Coba dilihat juga di Japri saya itu ada contoh modul ajar yang sederhana ya, tetapi rupanya juga memang itu sambil menunggu waktu itu regulasi ya mendekati daripada yang sekarang kita bahas. Jadi saya sempat membuat modul ajar di sekitar bulan April Mei tahun 2021 ketika saya share di grup Pak nanti. Boleh ya. Tadi itu di-share. Kemudian juga kalau capaian pembelajaran itu di awal kalau tidak salah karena kita satu paket itu Bapak Ibu ya. Satu paket itu sudah di-share dan sudah mungkin juga sedikit sudah disinggung oleh kedua instruktur kita. Jadi capaian pembelajaran itu sekarang ada regulasinya itu nomor 009 itu surat keputusan kepala Beskap itu ya. Nah ini sebetulnya harusnya Bapak Ibu seperti gua karena halamannya ribuan itu, ribuan Bapak Ibu. Jadi isinya itu hampir sama, begitu ya Bapak Ibu ya, hampir sama dengan KIKD ya. Itu berdasarkan Permendikbud nomor 24 kan tahun 2016 ya, hampir sama urutannya seperti itu. Cuman kalau yang kurikulum Merdeka itu tentu lebih mendalam, lebih luas karena satu paket ya, tidak bisa lepas daripada fase yang lainnya gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau kurikulum Merdeka kan namanya itu fase ya. Jadi nanti Bapak Ibu dicoba untuk melihat daripada regulasi capaian pembelajaran ya. Itu sudah di-share, udah satu paket saya share mungkin pasti juga udah di-share di ya, nanti saya kirim ke Pak. Ini ada dari SDN 4 Pelangi, Kembang Bau, Lamongan seperti menyampaikan sepertinya membuat modul ajar saja masih kesulitan, apalagi melaksanakannya. Bagaimana komentarnya Pak Deden ini? Ya baik, ini yang kedua sudah saya sampaikan tadi bahwa sebetulnya ini kegiatan rutin kita sebetulnya kan kegiatan rutin kita, cuman bedanya sekarang kurikulum Merdeka gitu ya, menyempurnakan atau transformasi daripada kurikulum sebelumnya. Modul ajar pun juga sama ya dalam penyusunannya seperti di RPP sebetulnya Bapak Ibu yang biasa Bapak Ibu buat, cuman bedanya sekarang kan dari sisi mekanisme dan prosedurnya itu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Tadi sepintas sudah disampaikan Bapak Ibu, kalau di modul ajar itu kan diawali dari informasi umum. Ya di dalamnya sama itu ada satuan pendidikan, kemudian penyusunnya ya dicantumkan, kemudian ada semesternya, tahun pelajarannya, kemudian jamnya hampir sama sebetulnya ya. Nah kemudian bedanya nanti di komponen yang kedua namanya kompetensi awal Bapak Ibu. Kompetensi awal itu kalau di RPP kan langsung tuh, apalagi di akhir daripada kurikulum 2013 kan hanya satu halaman kan Bapak Ibu ya. Materi, tujuan, langkah-langkah kan udah langsung lampiran aja gitu kan ya. Padahal bukan itu yang dimaksud Mas Menteri itu Bapak Ibu. Tetap harus ada lampiran gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang kita diplesetkan. Jadi akhirnya RPP-nya RPP 1 lembar gitu ya. Nah begitu ya. Nah kemudian kalau di modul ajar kan dilengkapinya dengan profil pelajar Pancasila ya. Sebelum membahas daripada materi pembelajaran. Nah materi itu dari mana Pak? Materi itu dari capaian pembelajaran Bapak Ibu. Jadi kita mengetahui materi pokok yang akan kita ajarkan tentu dari capaian pembelajaran. Sama RPP juga dari KIKD. Kan Bapak Ibu melihatnya dari KIKD kan. Kompetisi inti dan kompetisi dasar. Kalau dulu kan ada silabus.
Nah, silabus kan di akhir kurikulum 2013 kan nggak ada. Tuh, Pak Bambang sudah mengetahui karena waktu itu kami juga diundang untuk menyusun, saat itu menterinya itu Pak Anies Baswedan. Nggak perlu ngapain katanya membuat silabus gitu. Jadi berarti benar dong di kurikulum Merdeka juga kita nggak perlu ada silabus, adanya adalah alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran itu maksudnya urutan tujuan pembelajaran Bapak Ibu ya. Jangan bingung ya. Makanya tadi sudah dijelaskan yang ada 3 bentuk tadi tuh yang ditawarkan dari peserta nih luar biasa. Ada yang seperti RPP ya, tapi ini bagian daripada modul ajar juga kan. Itu RPP itu bagian daripada modul ajar. Bahkan kalau modul ajar lebih lengkap begitu ya, lebih mendalam ya. Nah, kalau modul ajar dibandingkan dengan RPP. Lalu yang keduanya sudah hampir mirip menurut saya, di atas 95% sudah seperti modul ajar. Ya, tadi sudah diberikan contoh biologi, keren banget menurut saya, itu sudah bisa menjadi contoh menurut saya. Kalau kekurangan itu pasti ada lah. Kekurangan di sana sini itu pasti ada gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi yang dari Pak Mujoko ya. Nah, itu jadi ada hanya 3 komponen Bapak Ibu. Informasi umum, kemudian kompetisi awal. Kompetisi awal itu disampaikan daripada tujuan pembelajaran ya. Nah, tujuan pembelajaran tentu tidak satu. Ya, cara menulis tujuan pembelajaran Bapak Ibu melihat dari materi yang ada di capaian pembelajaran. Gitu. Sama kalau dulu di KIKD itu. Ya, kemudian gunakanlah kata kerja operasional kan, ya. Kata kerja operasional. Mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa lah di kurikulum 2013. Kemudian setelah itu Bapak Ibu membuat pemahaman bermakna, kemudian pertanyaan untuk pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini dalam rangka mengarahkan merangsang daripada peserta didik ya. Tentu soalnya bagian daripada tujuan pembelajaran itu ya. Soal yang harus ditawarkan dalam pemantik itu gitu ya. Nah, kemudian profil pelajar Pancasila itu yang membedakan. Ya, profil pelajar Pancasila dicantumkan di modul ajar itu gitu ya. Nah, urutannya saya yakin itu sudah di-share sudah lama itu ya. Bahkan dari 93 juga sudah diberikan contoh ya. Nah, tinggal Bapak Ibu tinggal lihat aja, nanti disesuaikan dengan materi yang memang Bapak Ibu ajarkan. Nah, setelah itu baru kegiatan pembelajaran. Sama seperti di kurikulum 2013 kan ada langkah-langkah ya, atau kegiatan pembelajaran ini kan mencakup daripada pendahuluan ya, kemudian inti ya kan, dan penutup ya, sama itu ya di RPP juga di bagian. Kemudian diakhiri dengan lampiran. Nah, sama di kurikulum 2013 juga kan ada contoh penilaian kan. Nah, penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dan kemudian juga, tapi Bapak Ibu kadang-kadang terlupakan kan membuat lembar kerja, sebetulnya kan dibiasakan baik dari sikap, pengetahuan dan keterampilan itu menjadi lampiran. Nah, kalau sekarang malah jelas kan ya, jelas. Jadi secara mekanistik itu ditampilkan gitu, ada lembar kerjanya, ada refleksinya, kemudian juga ada bahkan glosariumnya ya, daftar pustakanya gitu ya. Nah, ini jadi kalau urutan daripada modul ajar itu tadi seperti itu. Jadi hanya ada 3 komponen. Informasi umum itu berkenaan dengan identitas sekolah Bapak Ibu dan mata pelajaran. Ada kompetensi awal itu ya. Itu diawali dari menyusun alur tujuan pembelajaran, lihat di capaian pembelajaran. Itu sebetulnya ketika Bapak Ibu membuat materi pokok sebetulnya ya, materi pokok. Contoh misalnya yang mudah aja deh. Yang seni budaya itu di kelas 10-nya itu seni tradisi Bapak Ibu di capaian pembelajarannya. Nanti kita tinggal kembangkan. Kalau Bapak Ibu masih bingung kan materinya hampir mirip-mirip di KIKD sebetulnya. Hampir mirip kan? Kan tidak mungkin kurikulum itu terlepas terpisah. Menurut saya luar biasa sekali kalau Mas Menteri ya terlalu jauh untuk membuat kebijakan kurikulum yang terpisah daripada kurikulum sebelumnya. Kan mengembangkan dari kurikulum sebelumnya sebetulnya. Dan Bapak Ibu sudah melakukan itu. Cuman hanya tinggal menyesuaikan saja gitu. Karena namanya juga sudah beda, maka kan juga materinya juga harus menyesuaikan. Nah, gitu Bapak Ibu. Kemudian kurang lebih kalau tidak salah di situ ada 16 sampai 22 aspek itu kalau di modul ajar. Tapi yang tadi bentuk yang tadi yang dari Pak Mujoko juga sudah betul. Yang penting ada 3 komponen. Informasi umum, kompetensi awal itu terdiri dari capaian pembelajaran, diturunkan menjadi alur tujuan pembelajaran. Bapak Ibu yang membuatnya.
yang membuat daripada urutan-urutan tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran itu Bapak Ibu biar tidak bingung ya. Maka tujuan pembelajaran nggak mungkin satu, namanya alur tujuan pembelajaran kan urutan-urutan. Tadi yang kedua yang ditampilkan sudah betul, cuman jangan satu, kan nggak mungkin satu. Bapak Ibu yang lebih tahu itu. Indikator pencapaian kompetensi Bapak Ibu begitu sajalah. Kalau di kurikulum 2013 tujuan pembelajaran itu sebetulnya indikator itu ya. Nah, itu dimasukkan di kompetensi awal namanya atau komponen yang kedua, profil pelajar Pancasila ya, kemudian membuat pertanyaan pemantik, kemudian model pembelajaran. Ini sudah betul, tadi ada yang sudah menjelaskan juga discovery learning, ya misalnya problem based learning atau project based learning ya. Kemudian sarana prasarana alat bahan sama di RPP juga begitu. Nah, lalu ke langkah-langkah pembelajaran. Kemudian ditutup dengan lampiran terdiri dari asesmen, lembar kerja atau soal sebetulnya lembar kerja itu ya Bapak Ibu. Ditutup dengan daftar pustaka. Begitu Pak Bambang? Ya, terima kasih. Untuk yang modul ajar ya. Saya kira cukup ya, pertanyaan sudah dijawab semua. Nanti kalau ada yang kurang bisa dilanjutkan di grup WA kita. Ya. Baik, saya kira begitu Bapak Ibu. Pertanyaan juga sudah selesai, sudah selesai dijawab dan nggak ada lagi. Ada satu. Ya. Masih ada pertanyaan satu ini dari Muhammad Tri Susanto kayaknya. Oh ini Tri Susanto, di dalam fase itu ada beberapa paragraf yang memuat beberapa kompetensi. Apakah kita hanya mengambil satu kompetensi, diambil satu paragraf utuh, begitu Pak pertanyaannya Pak Deden? Pak Bambang, itu juga bagus tuh pertanyaan yang terakhir. Jadi mungkin ingin sejelas-jelasnya. Saya kebetulan baru mengirim lagi ke Pak Bambang, Bapak Ibu, ini contoh langsung yang saya. Sudah share di grup. Tapi insya Allah mengikuti tadi mekanisme dan prosedur yang saya buat itu ketika regulasinya belum ada tuh Bapak Ibu. Habis kalau nunggu terus regulasi nanti nggak jadi-jadi. Saya jadi coba susun dan bersyukur tidak terlalu perubahan. Cuman kan kalau sekarang lebih dilengkapi lagi. Ya, tapi kalau kita terus-terusan gitu kan, nanti malah nggak jadi-jadi Bapak Ibu. Saya langsung membuat sendiri itu modul ajarnya karena tadi ada pertanyaan yang kira-kira lebih mendekati gitu ya. Kalau regulasinya tentang modul ajar belum keluar Bapak Ibu. Jadi adanya pedoman aja kalau modul ajar. Yang ada itu capaian pembelajaran, project penguatan profil pelajar Pancasila itu ada dasar hukumnya, kemudian standar isi, standar kelulusan sudah semua, tinggal standar proses yang belum. Ya, jadi insya Allah nanti langsung diberikan contoh karena sebelumnya juga mungkin di grup Pak Bambang sudah sering itu termasuk Pak Mujoko dan Pak Hermawan memberikan contoh yang mendekati kebenaran ya. Yang memang dari kementerian ya, kalau dari kementerian memang kita mengikuti dari kementerian ya. Itu yang pertama, kemudian yang kedua ya, yang tadi saya sampaikan itu Bapak Ibu, biasanya kalau di capaian pembelajaran itu kan materinya itu materi yang bersifat bersifat global ya. Nanti ada penjelasannya kok Bapak Ibu, kira-kira diarahkannya itu seperti apa gitu. Seperti contoh kalau seni budaya misalnya di SMA ini kan untuk musik misalnya seni tradisi. Ya kemudian kalau di fase E ya di kelas 10, kalau fase F-nya itu kan kelas 11 dan kelas 12 itu seni Nusantara dan seni mancanegara Bapak Ibu. Seni Nusantara dan seni mancanegara atau kontemporer. Ya berarti seni Nusantaranya kelas 11 itu. Seni kontemporer atau mancanegara itu di kelas 12 begitu. Nah, itu ada kok dijelaskan di capaian pembelajaran itu seni tradisi itu seni musik tradisi itu seperti apa ya. Kebetulan kan kalau di seni budaya berarti daerah setempat berarti Betawi gitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti yang mengembangkan materi itu karena materi-materi itu sebenarnya nggak jauh beda ketika Bapak Ibu di kurikulum 2013 juga mengajarkan. Cuman sekarang kebebasan itu ada di tangan Bapak Ibu guru gitu loh. Yang biasanya mungkin kita dicekoki gitu kan ya. Nah, sekarang kita harus merdeka memang gitu. Cuman acuannya tidak boleh keluar daripada capaian pembelajaran. Itu Pak Bambang. Nah, mengenai tadi untuk pilihan-pilihannya diserahkan kepada Bapak Ibu ya. Diserahkan kepada Bapak Ibu yang lebih memahami. Cuman diingat kalau modul ajar ini untuk 1 tahun ya. Kalau RPP kan biasanya kita membuat 1 semester dulu, ini jadi malas. Ini untuk 1 tahun Bapak Ibu ya.
Jadi modul ajar, proyek penguatan profil pelajar Pancasila juga untuk 1 tahun. Mohon izin, Boleh Bapak. tadi pertanyaan, Pak Bambang boleh tadi pertanyaannya ya, bagus juga itu. Ya. Mohon izin saya mau share salah satu tugas dari peserta ini. Wah keren, Pak. Terima kasih. Berarti sudah yang keempat nih ya. Sudah yang keempat, silakan. Mungkin sebentar Pak, karena waktunya juga Iya, kasihan nanti tinggal 10 menit. peserta bulan Ramadan ini. Ini kan lebih ringkas, Pak. Jadi dari Ya. tadi yang kelihatan ribet, nyata ini saya tunjukkan yang ternyata ini mudah gitu. Tidak seribet yang dibahas itu loh, yang tadi ditunjukkan yang sangat rinci detail itu. Supaya peserta ini nggak bingung gitu loh, Pak. Ya, boleh yang saya juga ditayangkan Bapak Ibu karena ada peserta yang ini sederhana banget. Coba kalau Bapak Ibu ingin Sudah lihat, kelihatan ya? Ya sudah, cuman ini betul nih. Nah, seperti ini lah, Pak. Jadi contohnya seperti ini. Ya, Tidak betul Pak seribet Hermawan. yang dibayangkan itu seperti ini. Hanya ini ada elemen di sini ya. Jadi bisa di atasnya sini capaian pembelajaran, tulis itu. Di sini ada elemen. Kalau bahasa Indonesia itu elemennya menulis, membaca, menyimak gitu kan. Baru di sini ada alur tujuan pembelajaran. Karena alur maka seperti dikatakan Pak Deden tadi, bukan satu, tapi ini satu kesatuan. Jadi satu kesatuan, jadi bisa 4 gini atau bisa 5. Jadi ini dalam rangka mencapai satu CP. Ya, entah ini bagian CP ini banyak, ini masih banyak CP-nya. Ya mungkin dia ingin menyimbangkan hak dan kewajiban, maka dia dibuatlah alur tujuan pembelajaran yang berkait satu dengan yang lain dan berurutan langkahnya menuju misalnya menyimbangkan hak dan kewajiban, misalnya seperti itu. Jadi alur itu adalah tujuan pembelajaran yang jadi satu kesatuan yang berurutan. Tapi sebenarnya ini ada yang kurang yaitu elemen di sini ya, yang belum tuliskan. Nah kemudian ini memang dilonjati. Kemudian ada kegiatan pembelajaran seperti seperti katakan Pak Deden tadi, tidak bisa berlebih-lebihan. Bahkan kalau bisa ini dipermudah, disederhanakan sesuai dengan kemauan dan guru. Tadi dikatakan oleh Pak Deden, sekarang kebebasan itu pada guru. Modelnya ini akan dibuat seperti apa, itu terserah guru. Jadi satu guru dengan yang lain berbeda, boleh-boleh saja. Padahal ngajar hal pada kelas yang sama, misalnya paralel yang sama. Itu terserah gurunya sendiri-sendiri. Jadi tidak ada satupun, tapi di sini sama ya, di sini ini ya, jadi sama. Ada CP, ada elemen, ada alur tujuan pembelajaran itu di sini sama. Karena ini diambil dari pemerintah, dan ini guru sendiri yang membuat ini, mulai dari sini. Elemen itu juga ada di sini juga. Kemudian berikutnya, jadi ini sama, jadi langkah-langkahnya. Kemudian ini kebanyakan ini udah ya. Kemudian asesmen. Asesmen ini juga tidak harus sulit, harus disesuaikan dengan kondisi. Karena guru sudah tahu melalui kegiatan formatif. Karena formatif itu juga tes diagnostik sebenarnya untuk mengetahui keadaan siswa. Jadi soal di formatif itu juga tidak boleh terlalu sulit, juga tidak boleh terlalu mudah. Jadi bagaimana bisa mengetahui? Jadi tes formatif tujuannya adalah untuk mengetahui semakin mengetahui kompetensi masing-masing siswa. Jadi itulah yang dimaksud dengan diagnostik itu. Jadi tes formatif tujuannya adalah untuk mengetahui kompetensi masing-masing siswa dan tidak ditingkatkan ke mana masing-masing siswa. Ingat, ini masing-masing siswa karena nanti berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi, setiap siswa berbeda-beda. Jadi tidak sesulit yang dibayangkan. Ini sudah seperti saya tuliskan tugas di grup kemarin sudah sesuai ini ya. Hanya kekurangannya ada kurang elemen di sini. Elemen itu kalau bahasa Indonesia misalnya menulis, membaca, menyimak, gitu ya, seperti itu. Oke, Pak Hermawan. Ya, terima kasih, Bang. Ya, terima kasih. Mudah itu tidak serumit. Hermawan ya. Sebagai tambahan informasi yang disampaikan oleh narasumber Pak Deden, mungkin cukup ya Pak Deden ya. Jadi pertanyaan juga sudah terjawab. Terus ada penambahan ini. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang kurang jelas bisa dilanjut di grup WA. Ya. Bagaimana Pak Deden? Sudah bisa kita tutup? Ya baik ya. Bapak Ibu. Jadi untuk nanti melengkapi
dari apa yang sudah direfleksikan oleh Pak Hermawan dan Pak Mujoko. Jangan lupa tadi modul ajar yang saya di-share ya Pak Bambang Sudah ya. saya share, Pak. Sudah saya share di grup. Ya, insya Allah itu sederhana sekali, tapi mendekati daripada modul ajar yang sekarang kita tengah dibahas. Jadi jangan lupa sama seperti di RPP di atasnya diberikan judul modul ajar itu juga penting sekali ya. Kemudian tadi sudah ditajamkan oleh Pak Hermawan. Jadi sekali lagi dicoba Bapak Ibu, karena walau bagaimanapun tanpa mencoba maka kita akan malah menjadi pertanyaan besar terus. Ini terjadi dimanapun Bapak Ibu ketika kami mendapat tugas ya dari dinas untuk mensosialisasikan itu. Jadi tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau sudah dicoba itu, nah ini menurut saya ini sebetulnya sebuah produk yang memang di hari ini yang saya harapkan. Karena walau bagaimanapun kita menjelaskan dari A sampai Z, tetapi tanpa ada contoh dari Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi yang sudah turut terlibat, kemudian berpartisipasi. Memang karena waktunya sangat sedikit ya, mengingat kita dipacu terus waktu yang sudah dialokasikan oleh panitia. Memang enaknya itu ada presentasi dari peserta. Tapi alhamdulillah kan karena ada on-nya, mungkin nanti saya memohon berharap nanti besoknya bisa dibahas ya, bisa dibahas. Kemudian semua yang bersifat materi atau file Pak Bambang itu jangan sampai nanti tidak di-share di grup ya, karena dari semua regulasi yang sudah kita bahas sebetulnya ada semua, tinggal Bapak Ibu untuk mencoba berani untuk belajar ya, karena walau bagaimanapun nanti setelah diklat ini mungkin ini termasuk pionirnya di Jawa Timur. Bapak Ibu mau tidak mau nanti akan dihadapkan tentang kurikulum merdeka. Bapak Ibu bersyukur Bapak Ibu yang sekarang mengikuti diklat kembali ke satuan pendidikan ya, yang lainnya belum pada paham kan kami berharap Bapak Ibu paling tidak memberikan pemantik kembali, mengimbaskan sedikit tentang materi kurikulum merdeka yang sudah diberikan oleh saya, kemudian direfleksikan dan ditajamkan oleh Pak Hermawan, Pak Mujoko, tentu Pak Bambang dan panitia. Demikian, terima kasih sekali lagi Pak Bambang. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kegiatan diklat ini menghasilkan sesuatu yang efektif, bermakna dan menyenangkan. Terima kasih pada Pak Hermawan, Pak Mujoko, Pak Bambang. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan juga mewakili panitia kepada Pak Deden dan seluruh instruktur, ada Pak Hermawan, Pak Joko. Kami selaku panitia, saya sendiri Pak Bambang Sutego, ini ada Pak Aris sekretaris, ada Bu Asri bendahara, lalu ada Pak Andi tim IT yang senantiasa menjalankan kegiatan ini secara rutin setiap bulannya. Baik Bapak Ibu, seperti biasa sebelum kita akhiri ada sesi pemotretan ya. Sekali lagi untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya mungkin masih tadi mungkin akan dijawab di di grup ya, kita nanti bisa disampaikan ulang dari beberapa pertanyaan yang mungkin belum memenuhi ya. Untuk itu kami persilakan Pak Andi untuk memimpin pemotretan. Terima kasih Pak Bambang. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk mulai mengaktifkan kameranya. Akan saya tunggu beberapa detik. Dan dimohon kepada Bapak Ibu selama proses pemotretan untuk tetap berada di depan kamera sampai nanti saya akhiri. Baik, akan saya mulai. 3, 2, 1. Mohon untuk tetap berada di depan kamera. Baik, sudah Pak Bambang. Terima kasih Pak Andi. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Deden selaku narasumber, instruktur, Pak Hermawan, Pak Mujoko dan segenap panitia. Saya selaku panitia apabila dalam membawakan kegiatan ini ada yang kurang berkenan, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila yang ada yang jelas, sekali lagi nanti akan kita lanjutkan grup WA kita ini, baik
23.1 maupun 23.2. Ada 2 grup ada 3. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Mujoko, Pak Hemawan, teman-teman panitia PGRI, juga Bapak Ibu peserta yang luar biasa. Saya izin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, langsung bisa dikit.